Saya mau mewakili suara-suara dari teman-teman para pekerja suara komersial. Ada beberapa permasalahan yang lagi ramai banget. Salah satunya adalah mengenai tarif atau bayaran atau fee atau honorarium untuk seorang voice over talent. Yang mencolok sekali dalam beberapa waktu terakhir ini dan belakangan ini juga terjadi lagi adalah tawaran untuk mengisi konten YouTube tapi dengan fee atau bayaran cuma 20 sampai 30 ribu rupiah untuk satu kali konten. Ini yang kemudian jadi polemik di kalangan para pekerja suara. Nilai segitu bagi sebagian orang yang sudah expert, yang sudah ahli, yang sudah suhu, yang sudah guru itu nilainya luar biasa kecil. Tapi untuk teman-teman yang masih newbie, untuk teman-teman yang masih pemula, sebenarnya bukan nilai rupiahnya yang dilihat, tapi kesempatan untuk bisa mengisi suara di konten media sosial atau di konten YouTube atau di platform apapun yang bisa didengar orang banyak. Itu nilai yang dicari oleh para newbie. Jadi bukan dilihat dari nominal rupiahnya, tapi kesempatan untuk bisa berkarya dan didengar orang lain. Itu mungkin yang dicari sama teman-teman yang newbie. Untuk para pencari talent juga pasti paham bahwa memang kita ada semacam aturan gak tertulis lah untuk tarif dari para voice talent ini. Aturan-aturan gak tertulis ini biasanya memang dipahami atau disepakati di kalangan para pekerja suara. Tentu yang sudah senior nggak akan mengambil pekerjaan dengan nilai Rp20.000. Tapi buat yang newbie, kita nggak bisa melarang, kita nggak bisa menghujat mereka, kita nggak bisa menganggap mereka merusak pasaran selama hal itu dilakukan tidak dalam forum yang terbuka. Kita paham kondisi sekarang ekonomi lagi sulit. Orang berlomba-lomba cari penghasilan tambahan untuk menutupi kebutuhan yang luar biasa besar di tengah masa pandemi. Mungkin nilai 20.000 untuk teman-teman yang expert nggak ada maknanya. Tapi untuk teman-teman yang dalam kondisi ekonomi sulit, kalau ada pekerjaan yang nilainya cuma 20.000 pun pasti akan diambil. Meskipun dalam tanda kutip harus menjatuhkan harga diri atau menjatuhkan harga pasaran. Sekarang yang jadi pertanyaan, harga pasaran itu berapa sih sebenarnya? Untuk mengisi konten YouTube, untuk mengisi konten media sosial seperti misalnya Instagram, Facebook, dan lain-lain. Berapa sih harga yang pantas? Berapa sih yang dibilang harga pasaran? Itu kan sampai sekarang juga sebenarnya masih rancu. Berapa sih harganya? Karena harga setiap orang kan beda-beda. Harga saya dengan harga senior yang lain sudah pasti beda. Kenapa bisa terjadi perbedaan? Biasanya ya karena jam terbang, ya, pengalaman, kualitas audio, kualitas pelayanan, dan personal branding dari si voice actor-nya itu atau si voice talent. Ini juga pasti akan berpengaruh kepada produk atau konten yang diisi oleh si voice actor. Jadi untuk para pekerja suara, ya kalaupun memang ada misalnya orang yang mencari talent dengan nominal hanya puluhan ribu, biarkan aja, nggak usah terlalu digubris. Kita sebagai yang mungkin sudah lebih berpengalaman, ya udah abaikan, biarin aja yang newbie kasih kesempatan buat belajar, kasih kesempatan buat berkarya, udah begitu ya. Kalaupun nanti ada tawaran lagi casting yang nilainya memang besar, ya kerjakan, ya ambil gitu. Untuk para pencari talent, jangan berharap dapat talent yang bagus, dapat pelayanan yang oke dengan harga cuma 20.000 atau 30.000 untuk satu konten. Jangan banyak nuntut, jangan banyak mau, bayaran cuma 30.000, skripnya 10 menit. Itu juga pelajaran untuk para pencari talent. Makanya untuk para konten kreator nih yang nyari voice talent untuk konten YouTube-nya atau konten medsosnya, juga harus menyadari bahwa setiap pekerjaan, setiap profesi itu juga pasti ada ukuran lazim ya. Untuk seorang profesional mereka dibayar berapa,
Untuk orang yang levelnya intermediate, mereka dibayar berapa. Untuk yang levelnya newbie, itu dibayar berapa. Jangan terlalu ngarep keluar uang 20.000 tapi dapat voice talent yang sudah pengalamannya belasan tahun atau puluhan tahun. Kecuali proyek sosial. Itu juga yang harus dipahamin sama para talent. Ketika ada tawaran yang nggak masuk harganya sama kalian, ya sudah, itu memang bukan marketnya kalian, itu kesempatan buat yang lain, yang newbie, yang memang fokusnya untuk ngisi konten YouTube, memang fokusnya untuk VO-VO, konten-konten media sosial, bukan yang sifatnya iklan komersial di TV, atau di radio, atau di platform lainnya. Jadi harus sama-sama ngerti nih, harus sama-sama paham nih. Saya juga tidak bisa menyalahkan teman-teman yang merasa dirusak harga pasarannya, karena pasti mereka sudah punya standar sendiri. Cuman kan masalahnya gini, ketika ada orang yang nanya, emang berapa sih bayarannya? Ya cukuplah buat beli pulsa, ya cukuplah buat jajan anak, ya cukuplah buat beli bensin. Yang ditanya tuh angka, yang ditanya tuh nominal. Ya lo dibayar berapa, supaya gue juga tahu kalau ada orang yang nanya, buat tarif VO kira-kira berapa bayarannya, berapa sih harga yang wajar, nggak terlalu mahal juga nggak terlalu murah. Ajarin dong para newbie ini juga supaya tahu gimana sih caranya buat ngasih tarif yang sesuai dengan kualitas mereka. Itu kan yang sebenarnya dibutuhkan sama para newbie. Kalau dengan kualitas gua yang segini, kira-kira berapa tarif yang pantas buat gua kasih ke orang yang membutuhkan talent. Kalau kualitas gua segini, ya udah di sini nih, berapa harga yang pantas buat gua dibayar untuk suara gua. Banyak teman-teman senior juga sudah bersedia untuk sharing gimana sih cara menentukan harga. Saya juga sangat mengapresiasi sekali gitu teman-teman senior yang sudah bersedia untuk berbagi pengalaman mereka, berbagi ilmu mereka, berbagi tips bagaimana menentukan harga untuk jasa yang mereka tawarkan bagi para pengguna jasanya. Untuk para pencari talent, ketika teman-teman nawarin pekerjaan nih di medsos, setelah ditemukan atau setelah dapat nih talent yang dicari, kasih tahu dong, kasih tahu ke kita, diumumin lagi. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah ikutan casting, yang sudah mengirimkan suaranya, yang sudah mengirimkan portfolionya. Saya sudah dapat nih talentnya. Ya nggak perlu juga diumumin siapa talent yang dipilih gitu, tapi minimal kasih tahu ke kita kalau sudah dapat talentnya, supaya kita juga nggak nungguin, nggak ngerasa di PHP-in. Kan kita juga butuh kepastian, gue kepilih apa enggak sih gitu kan. Kasih tahu juga, umumkan juga bahwa memang talent yang dicari sudah dapat, dan terima kasih. Sampaikan apresiasi kepada teman-teman yang sudah mengirimkan suaranya, sampelnya, teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk ikutan casting. Meskipun belum terpilih, tapi jangan patah semangat. Pastikan bahwa database mereka tetap disimpan, dan suatu saat ketika ada open casting lagi, mereka lah orang-orang yang menjadi prioritas untuk ikut casting kembali di kesempatan berikutnya. Itu bentuk apresiasi kepada teman-teman yang memang sudah mengirimkan karyanya. Jangan dicuekin gitu aja. Siapa sih yang suka dicuekin? Gue juga gak suka dicuekin. Ya. Ketika teman-teman mendapati ada tawaran pekerjaan yang nominalnya jauh dari harganya teman-teman, ya sudah, abaikan. Kalaupun dianggapnya itu merusak pasaran, ya kan itu bukan pasarannya teman-teman gitu. Itu pasarannya bagi orang-orang yang belum punya pengalaman, orang-orang yang newbie, atau mungkin memang untuk orang-orang yang fokusnya ke konten YouTube misalnya, bukan ke dubber, bukan ke iklan komersial di TV atau radio. Sesimpel itu aja menghadapinya. Untuk teman-teman juga yang nyari talent, pahami bahwa para talent ini juga punya kualitas yang berbeda-beda. Talent juga punya harganya sendiri. Kalau memang ternyata harga yang ditawarkan oleh si talent terlalu mahal buat teman-teman para pencari talent, ya sudah, berarti memang bukan market kalian. Kalian cari talent yang sesuai dengan harga kalian. Cari talent yang nilainya 30.000, dan juga nggak usah terlalu banyak nuntut, minta revisi, lagi durasinya terlalu panjang. Yang penting sih sama-sama senang aja, sama-sama suka, sama-sama setuju, supaya kerjaannya berlanjut. Kalau kerjaannya berlanjut, rezekinya jadi tambah banyak, jadi berkah buat semuanya.
gitu. Oke, mudah-mudahan apa yang gue sampaikan ini juga mewakili teman-teman yang sampai sekarang masih mangkel hatinya ya, masih dongkol gara-gara bayaran 20 atau 30 ribu itu ya. Mohon maaf kalau misalnya ada kata-kata saya yang menyinggung perasaan. Mohon maaf kalau misalnya apa yang saya sampaikan ini tidak sesuai dengan isi hati teman-teman. Boleh nanti kita sharing lagi di kolom komentar, juga boleh tulis saja ya komentarnya apa. Nanti kita diskusi lagi di kesempatan berikutnya. Sukses buat kita semua. Dan kita harus saling dukung. Industri suara harus jadi industri yang melahirkan orang-orang hebat di dalamnya seperti generasi-generasi kita terdahulu. Ya, saling support, udah itu aja kuncinya. Saling dukung antar sesama pekerja suara komersial. Saya Arif Budiman, sampai jumpa. Terima kasih.